Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari modul hospital, kelompok 5 Rumah Sakit Mitra Kesehatan Indonesia. Dengan tim yang pertama yaitu saya sendiri Nabila Putri Ananda, dan yang kedua yaitu Logian Dani. Table of content, yang pertama yaitu skenario modul hospital, di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai skenario atau alur dari modul hospital. Yang kedua, modul basic hospital management system, menjelaskan mengenai modul basic hospital management yang ada pada UD16. Modul lab management, menjelaskan mengenai modul lab management yang ada pada UD16. Modul fleet, menjelaskan mengenai modul fleet yang ada pada UD16. Kemudian master data hospital, kami akan menampilkan master data yang ada pada modul hospital. Dan yang terakhir yaitu ada blueprint dan UAT. Langsung saja kita masuk yang ke pertama yaitu skenario modul hospital. Sebelumnya, di modul hospital ini memiliki dua skenario. Untuk skenario pertama yaitu diawali dengan pasien datang ke Rumah Sakit Mitra Kesehatan Indonesia, lalu pasien akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada resepsionis dan melakukan pencetakan kartu pasien di software ODO16. Setelah itu, pasien akan dipanggil ke ruangan untuk diperiksa. Kemudian dokter menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium. Maka pasien tersebut harus pergi ke laboratorium rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan, staf laboratorium akan membuatkan hasil tes di UDO serta membuatkan resep obat dan memberikannya pada pasien. Setelah itu pasien pergi ke apotik untuk membeli obat yang telah disarankan oleh dokter. Kemudian untuk skenario kedua yaitu diawali dengan pasien datang ke Rumah Sakit Mitra Kesehatan Indonesia dan pasien tersebut ingin melakukan konsultasi dengan dokter yang diinginkan. Sebelum melakukan konsultasi, pasien harus membuat janji pertemuan atau appointment terlebih dahulu di resepsionis. Setelah membuat janji temu, maka pihak resepsionis akan memberikan berkas tersebut kepada dokter. Jika dokter menyetujui waktu yang ditawarkan oleh pasien, maka proses akan selesai dan pasien akan menunggu waktu itu tiba. Namun jika dokter tidak menyetujui, maka pasien harus membuat dan mengatur jadwal baru di resepsionis. Kemudian setelah resepsionis memberikan berkas appointment atau berkas janji tamu tersebut kepada dokter, dan dokter menyetujuinya, pasien melakukan konsultasi kepada dokter. Hasil dari konsultasi tersebut, dokter menyarankan pasien untuk melakukan rawat inap di rumah sakit. Namun sebelum melakukan rawat inap di rumah sakit, pasien harus melakukan pendaftaran lagi ke pihak resepsionis. Selanjutnya, pada bagian hospital ini, kami menggunakan 3 ekstra modul. Yang pertama yaitu modul basic hospital management system, yang kedua ada modul lab management, dan yang ketiga ada modul fleet. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul basic hospital management system. Modul basic management hospital system berfungsi untuk membantu mengelola kegiatan rumah sakit dan klinik sehari-hari yang dapat membantu rumah sakit dan fasilitas medis apapun. Modul ini membantu mengelola detail pasien, detail dokter, pengangkatan pasien, resep, rawat inap pasien, dan lain-lain. Adapun beberapa fitur yang ada pada modul ini yaitu yang pertama, kelola detail pasien. Pasien dapat memasukkan detailnya, ada tab yang akan menampilkan detail pasien seperti obat, penyakit, tes lab, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat resep pasien. Hasilkan resep dengan detail dokter dan pasien dapat membuat faktur dari resep. Yang ketiga yaitu resepsionis dapat membuat janji temu atau appointment. Resepsionis dapat membuat janji temu dengan detail seperti dokter, layanan, konsultasi, dan lain-lain. Yang keempat, rincian rawat inap pasien. Bantu Departemen Administrasi untuk menyimpan detail pasien tentang rawat inapnya seperti detail tempat tidur, tanggal rawat inap, dan tanggal keluar yang diharapkan, dan lainnya. Yang kelima, ada permintaan dan hasil tes lab. Pasien dapat meminta tes lab dan dapat memperoleh penggunaan tes lab. Yang keenam, yaitu hasilkan laporan untuk perincian pasien, janji temu, resep, dan uji lab. Pasien dapat membuat laporan untuk perincian janji temu, resep, tes lab mereka. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita melihat pada ODO. Di sini saya sudah menginstal modul Hospital Management. Dapat kita lihat terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Untuk yang pertama ada fitur pasien. Yang kedua ada prescription atau resep obat. Yang ketiga ada appointment atau janji temu. Yang keempat ada inpatient administration. Kemudian terdapat lagi fitur yaitu patient hospitalization. Kemudian ada menu laboratori. Kemudian yang terakhir yaitu configuration. Untuk mengunduh modul ini kalian bisa masuk ke link berikut. Kemudian klik unduh untuk versi ODO16. Maka secara otomatis modul ini akan masuk ke ODO16 kalian. Selanjutnya yang kedua yaitu ada modul lab management. Modul lab management ini dapat membantu pengguna untuk melakukan aktivitas laboratorium medis secara sistematis. Aplikasi ini menyederhanakan aktivitas seperti manajemen pasien, manajemen janji temu, manajemen permintaan tes, manajemen hasil lab, dan sebagainya. Adapun beberapa fitur dari modul ini yaitu yang pertama tersedia di komunitas dan perusahaan ODO16, yang kedua mengelola pasien, yang ketiga menerbitkan kartu pasien, yang keempat kelola rujukan pasien, yang kelima kelola janji temu,
Yang ke-6 surat pemberitahuan untuk janji temu, yang ke-7 kelola permintaan lab, dan yang ke-8 yaitu cetak hasil uji lab pasien. Langsung saja kita di sini saya sudah menginstal modul lab manajemen yang bernama laboratori. Di modul ini juga terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada pasien, appointment, lab request, referral form, kemudian ada configuration. Untuk menginstal modul ini, kalian dapat klik link berikut. Kemudian, kalian klik unduh untuk versi 16. Maka modul Medical Lab Management ini langsung otomatis masuk ke Odoo kalian. Selanjutnya, saya Logiandani, CP 070. Saya di sini sebagai tim hospital akan menjelaskan tentang modul ekstra, modul fleet. Jadi modul fleet di Odoo itu adalah platform tangguh untuk menangani kontrak kendaraan, biaya terkait kendaraan, asuransi kendaraan, lalu berbagai penugasan, entry low bahan bakar terkait kendaraan dengan paling efisien. Jadi jika perusahaan telah menerapkan sistem fleet ini, untuk mengelola kendaraan perusahaan, maka tidak perlu mencari sistem pelacakan lain untuk armada perusahaan. Lalu, kemampuan sistem Odoo yang sangat terintegrasi memungkinkan modul manajemen fleet ini terintegrasi penuh dengan modul Odoo lainnya, seperti karyawan, pengeluaran, proyek, dan situs web. Nah, untuk fungsi modul fleet sendiri itu ada daftar kendaraan rinci, melacak jarak jauh tempuh, maintenance kendaraan, rantau pemakaian bahan bakar, kontrak leasing, dan real-time reporting. Selanjutnya kita langsung ke Odoo untuk menjelaskan tentang modul fleet di Odoo 16. Lalu bagaimana kita menginstal modul fleet itu sendiri untuk hospital, itu kita bisa ke Odoo Apps, lalu kita di sini klik fleet. Baik, di sini ada banyak aplikasi modul fleet, contohnya di sini kita klik fleet operation. Nah, untuk downloadnya itu kita langsung saja download ini di sini. Maka akan langsung terinstall di Odoo kita. Baik, di sini saya memakai database skenario 2. Saya akan login sebagai Baraka, staff ambulance. Oke, di sini Baraka. Langsung saja kita ke modul fleet. Nah, di awal ini ada daftar kendaraan. Nah, di sini ada menu request kendaraan, lalu ini ada to order, dan di sini kita sudah ada 2 ambulans yang terdaftar. Oke, soalnya di sini ada kontrak. Ini adalah kontrak leasing dengan perusahaan tentang ambulans. Lalu ke service, di sini kita bisa mendaftarkan ambulans itu sendiri untuk di maintenance kendaraan. Lalu ada odometer. Nah, di sini yaitu untuk melakukan pendaftaran ambulans untuk pasien. Jadi di sini akan terlihat ada jarak jauh, lalu pemantauan bahan bakar. Selanjutnya ada reporting tentang cost pengeluaran selama kita menggunakan ambulans. Sebenarnya di sini ada konfigurasi, ada manufaktur, model, dan kategori. Contohnya di sini model dari Honda itu ada 1 mobil, Toyota ada 1 mobil juga. Lalu sini ada kategori. Di sini contohnya ada kategori ambulance. Oke, mungkin seperti itu untuk modul fleet. Selanjutnya kita akan melihat master data hospital. Jadi ada apa aja sih di modul hospital itu? Langsung saja kita ke Odoo-nya. Baik, di sini adalah master data hospital. Di sini ada daftar pasien, lalu daftar penyakit, lalu ada resep, ada daftar appointment juga dengan dokter, lalu ada daftar ambulans. Nah, langsung saja kita ke modul hospital, ke Odoo-nya untuk bagaimana cara melakukan migrasi data ke modul hospital. Di sini contohnya kita sudah di modul hospital management, lalu di menu pasien, di sini akan import daftar pasien. Kita klik favorit, lalu import record, lalu upload file yang tadi. Nah, di sini kita harus sesuaikan daftar pasien ya. Lalu jika sudah, lalu kita klik import. Seperti itu. Nah, jika dilihat tadi, untuk spreadsheet-nya itu ada daftar pasien, sudah terimport. Lalu ada daftar penyakit juga, sudah terimport juga. Lalu di modul fleet itu ada ini, dua ambulans.
Lalu di modul hospital itu ada appointment. Di sini sudah terimport juga. Lalu ada data tentang resep juga di sini. Semua master data sudah terimport. Selanjutnya yaitu blueprint. Di sini saya akan menampilkan blueprint dari modul hospital. Berikut merupakan blueprint dari PT Mitra Kesehatan Indonesia, khususnya modul hospital. Berikut merupakan logo dari Rumah Sakit Mitra Kesehatan Indonesia, outdoor, Nabila Putri Anda, dan Logian Dani. Kemudian ada dokumen kontrol di mana berisi charge record dan reviewer. Reviewer di sini merupakan nama-nama dari staf hospital, resepsionis, staf laboratorium, nama dokter, apoteker, perawat, manajer, dan CEO. Kemudian ada konten. Lalu ada dokumen scope and assumption. Solution design hospital, ada overview. Kemudian hospital di sini memiliki 7 bagian. Yang pertama ada create new pasien. Yang kedua ada create new appointment. Yang ketiga ada create new prescription order. Yang keempat create new patient hospitalization. Yang kelima ada create new lab request. Yang keenam fleet ambulance. Dan yang ketujuh yaitu reporting cost. Kemudian dilanjutkan dengan business process design. Lalu ada business flow helicopter, business flow list, dan mockup beserta screenshot list. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu business flow dari create new pasien. Berikut merupakan business flow-nya. Lalu kita tuliskan proses list. Dan kita sertakan mockup berupa screenshot pada Odoo. Kemudian masuk bagian kedua yaitu create new appointment. Berikut merupakan business flow-nya. Lalu kita buat proses list-nya. Dilanjutkan dengan screenshot mockup. Lalu masuk ke bagian yang ketiga yaitu create new prescription order. Berikut merupakan business flow-nya. Lalu kita lanjutkan dengan proses list dan menyertakan screenshot mockup. Lalu masuk ke bagian yang keempat yaitu create new patient hospitalization. Kemudian kita tuliskan proses list-nya dan masukkan screenshot mockup-nya. Lalu masuk bagian kelima yaitu create new lab request. Kemudian kita tuliskan proses list-nya. Lalu kita sertakan screenshot mockup. Kemudian yang keenam yaitu fleet ambulan. Di sini merupakan business flow-nya. Lalu kita tuliskan proses list-nya dan juga disertakan screenshot mockup-nya. Yang terakhir yaitu reporting cost. Lalu kita tuliskan proses list-nya dan mockup-nya. Baik, yang selanjutnya itu tentang UIT, bagaimana kita tim modul hospital menyusun UIT tentang modul hospital itu sendiri. Jadi langsung saja kita ke Google Doc-nya. Baik, di sini sudah terlihat Google Doc tentang UIT hospital. Di sini autornya itu Nabila dan Logian Dani. Ini sudah selesai dan terlihat di sini ada 8 fitur seperti di blueprint juga. Di sini ada create pasien, appointment, resep, dan lainnya. Nah, di sini kita sudah selesai semua untuk UIT-nya. Baik, mungkin sekian dari kami. Terima kasih.